mengapa sebagai manusia ini kita harus menyukai traveling, melakukan perjalanan, mengagendakan dalam sebagian hidup kita untuk melakukan pengembaraan. Saya menemukan setidaknya dua alasan kenapa traveling itu penting, bahkan harus di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk semuanya, untuk sahabat-sahabat travelingku, sahabat-sahabat entrepreneur dimanapun Anda berada. Nah, kali ini saya akan bicara tentang mengapa sebagai manusia ini kita harus menyukai traveling, melakukan perjalanan, mengagendakan dalam sebagian hidup kita untuk melakukan pengembaraan. Saya menemukan setidaknya dua alasan kenapa traveling itu penting, bahkan harus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita umat muslim, maka sebetulnya traveling itu perintah langsung Tuhan. Ada di dalam Al-Quran, ada puluhan ayat, setidaknya ada 33 ayat yang bicara tentang traveling, perjalanan, pengembaraan, perjalanan jauh. Salah satu yang mungkin bisa ingin saya sebutkan adalah yang ada di surat Ad-Jum'ah ayat 10 itu. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru lahu fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Apabila kamu sudah tunaikan sholatmu, maka segeralah melakukan traveling ke segala penjuru bumi sambil banyak-banyak berzikir, supaya kamu mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Keberuntungan, kesuksesan ternyata dua kuncinya adalah melakukan sholat dan setelahnya adalah merencanakan perjalanan sambil berzikir. Yang kedua, bukan hanya Quran yang bicara dan menyuruh kita untuk menjadi traveler, tapi juga sejarah nabi-nabi yang diturunkan di muka bumi ini hampir semuanya seorang traveler, pengembara, pejalan yang jauh. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil itu sudah melakukan perjalanan sampai Yordan, sampai Syams gitu. Hijrah kisah dari Mekah ke Madinah adalah sebentuk dari traveling juga, bahkan fisik dan spiritual. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa itu juga pengembara yang tangguh, traveler yang tangguh. Jadi kalau kita ingin mengikuti salah satu kebiasaan para nabi, ya sudah, kebiasaan traveling itu, menjadi traveler itu harus kita jadikan pilihan dalam hidup kita. Yang alasan ketiga, sebetulnya kalau kita lacak dari sejarah manuskrip yang ada, traveler dunia pertama dengan perjalanan yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama itu bernama Ibnu Battuta. Dia sudah mengarungi melakukan perjalanan jauh dari Afrika ke Asia sampai ke Asia Selatan sampai Indonesia, selama hampir 30 tahun, menempuh hampir 500.000 km lewat perjalanan darat dan laut, dan itu adalah tercatat dan harus dicatat sebagai pelopor backpacker, pelopor traveler, pelopor habit traveling setelah nabi-nabi sejarahnya usai. Ibnu Battuta dari Maroko. Sebelum munculnya Vasco da Gama, sebelum munculnya Columbus, jauh-jauh hari Ibnu Battuta sudah melakukan mengarungi dunia, pengembaraan dunia selama berpuluh-puluh tahun. Yang alasan ketiga, ya tentu saja yang sering saya bilang di kanal YouTube Travelebo ini, dengan kita melakukan banyak traveling, kita seperti menemukan keluarga baru, network baru yang membuat hidup kita akan bertumbuh dan berkembang baik secara fisik
secara spiritual, dan tentu saja ujungnya secara ekonomi, karena pertemuan dengan banyak orang, silaturahmi dengan berbagai macam orang, itu pintu-pintu untuk membuka rezeki kita. Jadi apa ada yang masih ragu dengan traveling? Apa yang ada yang masih ragu menjadi traveler atau backpacker? Hilangkan sekarang dan mulailah berjalan dari sekarang berapapun usiamu. Kalau bisa kelilingi seluruh dunia dengan segala keajaibannya, dengan nikmat Tuhan yang ada di dalamnya. Tapi kalau mau bareng-bareng sama saya mengadakan acara namanya program Eurotrip, yaitu keliling Eropa selama 10 hari setiap musim semi bulan April atau Mei, dan musim gugur Oktober atau akhir September. Dan saya membatasi peserta karena apa? Program ini memperbanyak waktu free time-nya, bukan waktu selfie-selfie-nya, supaya kita lebih dekat dan membangun jaringan baru dengan sesama peserta. Itu dulu. Jangan lupa buka surat Ad-Jum ayat 10 atau Al-Mulk ayat 15 dan camkan, tetapkan pada diri kita harus jadi pengembara, kita harus menjadi traveler, kita harus berjalan ke seluruh penjuru muka bumi. Terakhir, jangan lupa bahagia dengan 3 cara yang sering saya bilang, dengan ngopi, ngudut, dan traveling. Ngopi itu bikin otak kita rileks, ngudut bikin kita lebih sehat, dan traveling tentu saja karena ketemu tempat-tempat baru dan orang-orang baru, kita akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan hikmah kehidupan yang baru, dan kita akan mendapatkan inspirasi-inspirasi penting yang berguna untuk kehidupan kita di masa depan, untuk tumbuh dan kembang. Itu sukses buat semua. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.